Ya Bang, tadi silakan duduk ya, kasih dulu. Saya duduk ya Bu. Iya, ngobrol. Saya kasih ya Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya sudah diizinkan masuk dan sudah diizinkan duduk. Ya sama-sama. Maaf, nama siapa ya, saya lupa. Saya Ayah Bu, yang sebelumnya kemarin menghubungi Ibu untuk diadakannya konseling pada hari ini. Oh, Mbak Ayah. Gimana kabar Ayah hari ini? Saya alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Makasih udah bertanya ya. Sama-sama Bu. Cuaca hari ini tuh nggak jelas ya Ayah ya. Kadang hujan, kadang terang gitu ya. Iya betul Bu, kebetulan saya dari Purwokerto kan ya Bu. Di sana tuh sama kayak Ibu bilang juga, nggak tentu, kadang pagi hujan, terus siangnya nggak hujan, terus malamnya hujan lagi gitu. Nggak tentu juga Bu. Iya gitu, nggak jelas. Terus kalau tadi Ayah kesini ke Green Desa ke kehujanan nggak? Iya, saya tadi kehujanan Bu sedikit Bu. Ini saya lumayan basah Bu, maaf ya Bu. Jadi kebasahan mejanya, kursinya. Iya tadi Bu, saya pas waktu di Purwokerto pas OTW, saya ternyata hujan besar. Terus tapi pas waktu sampai pertigaan mau ke tempat Ibu ternyata nggak hujan Bu. Sayang sekali Bu. Iya. Terus kenapa kamu nggak berhenti dulu untuk memakai mantel lalu apa menunggu hujan reda gitu? Saya lupa Bu, nggak bawa mantel, sama kakak saya juga nggak bawa mantel, jadi saya udah kebas aja nih Bu. Oh iya, senang bertemu dengan Ayah hari ini. Perkenalkan nama saya Farah. Ya, oke. Saya kesini dengan siapa? Ayah tadi kesini diantar sama kakak Bu, karena orang tua saya tidak bisa mengantar saya, jadi saya bersama dengan saya. Terus juga kebetulan saya baru pulang sekolah Bu, jadi kakak saya setelah ini ada urusan, jadi saya ditinggal dulu, nanti dijemput lagi. Oh gitu, jadi kamu jadi siswa ya? Kelas berapa? Iya Bu, saya masih siswa di MTS Negeri 1 Banyumas. Sekarang saya kelas 9. Oh 9, udah mulai padat ya jadwalnya. Ada tryout, ada ujian, ada tugas pelajaran gitu, les gitu ya nggak? Iya betul Bu, saya kemarin di Belayu udah ada penempatan apa ya itu ya Bu, yang kayak misal mau ke tryout gitu. Nah saya tryoutnya di SMK Telkom Purwokerto. Kamu ternyata mau ambil jurusan apa di SMA? Saya masih bingung Bu, soalnya gimana ya Bu, orang tua saya kayaknya saya lanjut di MAN, karena kan saya sebelumnya di MTS ya Bu. Jadi katanya lebih jangan jauh-jauh itu Bu, mendingan di MAN aja. Tapi saya bingung juga Bu, karena saya kepengen di SMK, karena ya biar gimana ya Bu, kalau misalkan di MTS terus ke MAN tuh kayak masa cuma ke MTS, masa ke cuma MAN doang ya Bu, kayaknya mendingan ke SMA aja nggak sih Bu. Tapi saya masih bingung mau di jurusan IPA atau IPS atau bahasa atau agama gitu. Saya masih bingung Bu. Oh iya, bingung itu adalah wajar ya, karena nantinya itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu baru. Ya betul, kalau misal memilih di SMK atau SMA kan sama aja mendapatkan ilmu baru atau tugas-tugas yang baru juga nantinya. Begitu ya Bu.
Waktu dulu sih ibu sama nggak sih sama kayak saya, maksudnya gimana ya Bu? Keteteran sama tugas apa enggak? Terus pas waktu ke MTS dan lanjut ke SMA tahunan itu tuh bingung nggak sih Bu sama jurusan yang dipilih ibu apa? Iya, ini juga bingung dulunya, tapi akhirnya juga memilih sih, memilih SMA sih dulu. Oh begitu ya. Terus gimana kamu proses belajar di kelas tadi, menyenangkan? Lumayan sih Bu, nggak terlalu menyenangkan gimana-gimananya. Ya, terima kasih karena kamu telah datang ke sini dan membantu ibu ya. Namun sebelumnya, ibu nggak akan tahu permasalahan yang kamu hadapi. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak bisa kepada ibu ya. Namun jangan takut, rahasia cerita kamu akan ibu jaga dengan baik karena itu adalah kode etik ibu. Jadi kamu bisa bebas bercerita kepada ibu tentang masalah yang kamu hadapi, apa yang kamu rasakan dan bagaimana perasaan kamu sendiri. Baik Bu, jadi begini Bu, belakangan ini tuh saya jadi gimana ya Bu, jadi suka dimarahin, bukan suka sih Bu. Belakangan ini saya sering dimarahin sama guru-guru karena saya itu nggak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terus saya juga biasanya saya rajin lah, maksudnya deadline tugas juga saya mengerjakan, tapi sekarang saya sering nggak ngerjain tugas dulu. Itu bisa dijelaskan kenapa kakak itu membuat kamu tidak senang tugas? Gini Bu, saya itu gimana ya Bu, merasa bosan sama belajar, terus juga sering gampang kecapean gitu Bu sama belajar. Apalagi saya di jam 7 itu saya berangkat sekolah, habis berangkat sekolah saya di situ belajar gitu kan ya Bu. Nah setelah pulang sekolah saya belajar lagi itu di les-lesan. Saya ada nyampe sampai kayaknya asar gitu. Enggak, asar itu saya pulang sekolah, habis pulang sekolah saya nyampe maghrib, saya di les-lesan, habis les-lesan saya pulang ke rumah. Nah di rumah itu saya juga mengerjakan PR Bu, jadi itu saya kadang merasa bosan sama capek belajar gitu. Biasanya kamu sholatnya tuh ada jadwal sholatnya rutin atau belum jadwal? Saya biasanya sih ada jadwal rutinnya ya Bu, karena kan kalau misalkan nggak ada jadwal rutinnya saya suka lupa gitu, suka bingung gitu Bu. Jadi saya jadwal rutinnya, jadi setiap selesai sholat 5 waktu saya selalu mengaji dan ada sholat sunat-sunatnya. Cuman belakangan ini dan sekarang ini saya bingung gitu loh Bu, maksudnya saya jadi kepikiran dan mudah kepikiran juga sama tugas-tugas yang belum saya kerjakan. Dan terus saya juga ini kan kelas 9 ya Bu, besok ada ujian, jadi saya bingung Bu, maksudnya takut ada kegagalan gitu Bu, karena saya juga lagi malas belajar Bu, jadi gimana ya? Iya, paham. Ia sudah berani mengatakan apa yang dirasakan adalah alam awal memiliki ayah. Jadi waktu saat tidur di awal, apakah kamu bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas yang tidak kamu kerjakan sebelumnya? Saya kalau masalah itu sih saya bangunnya seperti biasa aja Bu, nggak bangun lebih awal. Dan kalau misalnya ada tugas juga saya seperti biasa aja bangunnya gitu. Karena apa ya Bu, karena saya takut kalau misalnya saya bangun lebih awal dan mengerjakan
ini. Ibu paham dengan apa yang sedang kamu alami saat ini ya. Pada dasarnya kan memang akan mudah bosan dan lelah ketika kita menghadapi aktivitas yang berat gitu kan. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa setiap manusia dan kemudahannya. Mungkin itu adalah cara Allah untuk menguji ayah dan menjadikan ayah lebih kuat gitu. Tapi gimana ya Bu? Menurut saya Allah seperti tidak membantu saya dalam kesulitan saya sekarang ini, karena saya setiap sholat tuh kadang suka nggak khusyuk gitu loh Bu, karena mikirin gimana ya besok pas ujian saya bakalan gagal apa enggak ya, padahal saya belum bekerja dan belajar secara maksimal, tapi saya sudah takut akan Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya ayah. Ketika Allah memberikan ujian kepada ayah, itu mungkin tandanya berarti Allah ingin melihat apakah seberapa kuat ayah bisa menghadapi atau melewati tantangan tersebut, atau seberapa kuat ayah dalam menyelesaikan tantangan ini. Setiap kali ayah berusaha belajar meskipun hanya 10 menit, itu adalah sebuah prestasi kemajuan. Dan setiap kali ayah berusaha mengambil tugas daripada tidur, itu adalah sebuah prestasi kemajuan gitu. bener kan Bu begitu. Tapi saya selalu merasa bosan dan gagal ketika saya akan belajar. Saya tuh merasa gimana ya Bu, saya tuh bingung, kadang bosan, kadang capek dalam belajar. Itu gimana ya Bu? Gak apa-apa, itu yang penting adalah usahanya, karena Allah melihat usahanya bukan dilihat dari hasilnya gitu. Sekarang coba ceritakan kapan terakhir kali kamu berhasil mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Kalau saya ingat sedikit waktu minggu lalu Bu, ketika guru memberikan saya tugas kayak matematika dan bahasa Inggris, itu saya waktu minggu lalu kayaknya bisa menyelesaikannya dengan baik, dan saya merasa bahwa saya sudah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, karena di kelas 9 ini saya matematikanya mungkin bisa terbilang anjlok ya Bu, karena saya tidak bisa. Lalu bahasa Inggrisnya juga saya termasuknya mungkin lumayan, tapi saya juga tidak bisa juga Bu. Jadi waktu minggu lalu saya sangat sih Bu. Maksudnya gimana ya Bu, karena saya bisa tepat waktu. Biasanya saya deadline H-1 deadline itu saya baru mengerjakan, tapi sekarang saya semaksimal mungkin mengerjakannya. Itu adalah sebuah prestasi kemajuan ayah. Nah, bagaimana perasaan kamu saat itu? Saya senang sih Bu, karena saya bisa mengerjakan dengan semaksimal mungkin dan tidak perlu menunggu H-1 deadline baru saya mengerjakan. Nah, itu adalah prestasi. Itu adalah perasaan yang harus kamu ingat-ingat. Nah, sekarang bagaimana coba kalau misal kita membuat sebuah rencana kecil. Misalnya mulai besok kalian mencoba sholat subuh tepat waktu sebelum belajar. Tapi Bu, saya takut tidak konsisten Bu, karena saya kan juga gampang lelah dan gampang bosan, jadi takut nggak konsisten aja Bu. Gimana ya Bu? Apa yang penting itu usaha dulu, kan Allah melihat usaha daripada hasil gitu. Kalau Bu, saya akan mencoba pelan-pelan. Ya bagus. Oke. Ayah tahu tidak, misalnya sholat itu adalah sebuah sumber kekuatan kan nanti. Setiap kali ayah merasa cemas atau gelisah gitu, kalau misal ayah sholat gitu mungkin akan menjadi kekuatan gitu. Apalagi kalau misal ayah menyisipkan doa setelah sholat.
menyisipkan doa di dalam sholat. Jadi saya akan mencoba untuk menyisipkan doa. Kan terkadang untuk ini ya Bu, apa namanya, menghilangkan dan menurunkan kecemasan gitu ya. Ya itu hal yang wajar, tapi sekarang ayah sudah tahu ya, sudah sadar gitu ya. Itu kemajuan yang besar dan kemajuan yang bagus. Bagaimana kalau kita membuat rencana jadwal belajar bersama? Boleh Bu? Iya. Iya, ini silakan kamu duduk di sini. Ini saya nulis apa Bu di sini Bu? Kamu tulis rencana belajarnya kamu gimana? Udah selesai belum? Sudah Bu, Oh iya, selesai. sudah. Nah, itu untuk minggu depan coba kamu coba untuk dilakukan ya, kayak menjalankan jalur itu ya. Setiap kali ayah berhasil menjalankan suatu kegiatan di situ, ayah beri tanda bintang ya. Oh, jadi tanda bintang ya. Iya, tanda bintang gitu. Nah, gitu. Ibu yakin ayah bisa ingat Allah selalu bersama dengan orang yang gemar berusaha. Yang penting adalah niat dan usaha kita. Ibu, saya akan mencobanya. Gimana perasaan ayah sekarang? Saya sekarang senang sibuk dan lega karena ibu juga sudah mendengarkan dan mendengarkan keluh kesah dan cerita saya di sini, dan juga saya sudah jadi memiliki jadwal belajar saya. Terima kasih ya Bu. Ibu sangat senang dengan antusiasme. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada sih Bu. Baik. Oke, ayah mari kita simpulkan ya. Di awal ayah mengatakan bahwa prestasi ayah menurun kan. Terus semua diakibatkan karena merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar kan, dan juga mempengaruhi kegiatan ibadahmu, betul? Terus gimana ya? Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya. Saya jadi merasa lega dan jadi saya merasa senang sih Bu gitu. Dan saya akan mencoba lebih maksimal lagi untuk belajar dan rajin belajar lebih giat lagi agar apa ya, saya biar tidak takut lagi untuk ujian besok dan saya lebih mempersiapkan lagi daripada di sini. Saya juga berterima kasih pada ayah karena sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya dan menceritakan keresahannya pada saya ya. Saya rasa cukup ya sampai saat ini. Kalau ada progres baik ataupun buruk, ayah bisa sampaikan lagi ke saya ya. Saya dengan senang hati menerima ayah kembali di sini. Terima kasih ya Bu karena sudah